Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Zarahma Purnama, jurusan Manajemen Dakwah kelas 6A. Untuk video kali ini untuk tugas UAS mata kuliah Mantik dan Kaifah Mujadalah. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau pasangan hidup baik suami maupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarga yang berada dalam kondisi yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali belakangan ini kasus-kasus perceraian yang terjadi dengan berbagai faktor dan sebabnya. Islam memang tidak melarang perceraian, akan tetapi ada aturan yang Allah tetapkan dan juga Allah berikan. Allah pun tidak menyukai perceraian, walaupun memang perceraian kembali kepada manusianya itu sendiri. Banyak sekali cara untuk bisa diselesaikan dengan baik dalam permasalahan rumah tangga. Dan menurut Al-Quran juga, perceraian adalah solusi terakhir ketika terjadi problem dalam keluarga, bukan solusi pertama. Sebelum memilih jalan perceraian, dalam syariat Islam itu memberikan beberapa cara dan solusi agar problem rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Pertama, ketika terjadi persoalan yang disebabkan oleh istri maupun suami, dalam hal tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik-baik saja, maka masing-masing pihak harus lebih bersabar terhadap pasangannya, walaupun ada beberapa hal yang membuat mereka membenci satu sama lain. Hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintah suami untuk berperilaku baik kepada istrinya. Bahkan ketika suami melihat hal-hal yang membuat membenci istrinya, Allah memerintahkan agar bersabar karena ada banyak kebaikan pada diri istrinya yang barangkali tidak diketahui oleh suaminya. Kedua, ketika perempuan melakukan nusyuz, yaitu menyebabkan pertengkaran, perdebatan, dan munculnya kedurhakaan, tidak nurut dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya, persoalan ini dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada para suami agar melakukan 3 tahap edukasi. Dalam surat An-Nisa ayat 34, yaitu dalam ayat ini ketika istri dianggap tidak melakukan tugasnya dan kewajibannya sebagai istri, suami tidak boleh berburu-buru untuk menceraikannya. Suami justru diperintahkan untuk melakukan 3 tahap edukasi, yaitu yang pertama, menasehati istrinya bahwa apa yang dilakukan dirinya yaitu haram dan tidak baik, bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Dan jika masih melakukan nusyuz, maka langkah kedua yaitu tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Yang terakhir, jika masih melakukan nusyuz, dengan memukulnya. Tetapi memukul di sini tidak boleh sembarangan. Pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka dan tidak boleh melukai. Begitupun dengan suami. Jika melakukan nusyuz, tetapi usaha untuk berdamai secara suami istri merupakan langkah yang sangat baik dan sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 128. Ayat tersebut juga memberikan peringatan bagi istri bahwa ketika suami mulai meninggalkan kewajiban sebagai suami, maka istri tidak boleh berburu-buru untuk menggugat cerai. Justru Allah sangat menyukai jika keduanya memilih jalur damai dengan cara yang baik-baik saja. Kesalahan ketiga yaitu ketika pertengkaran syikok yang dilakukan tentang perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri yang disebabkan oleh perselingkuhan, permasalahan ekonomi, kekurangan pengertian, atau kekerasan. Ini juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini juga menjelaskan dan menegaskan bahwa permasalahan suami istri seperti percekcokan dan perselisihan jangan sampai membuat keduanya langsung memilih untuk bercerai. Justru ada perintah agar keduanya mengutus juru damai dari berbagai keluarga agar terjadi perdamaian dan bisa menjadi utuh sebagai suami istri. Karena itu tidak baik dan jangan sampai mengucapkan talak ketika terjadi persoalan. Bisa jadi apa yang kita pikirkan terhadap persoalan tersebut tidak objektif karena banyak faktor yang mungkin bisa jadi sedang marah, banyak isu yang tidak jelas, dan dari permasalahan internal maupun eksternal rumah tangga. Inilah pentingnya pengadilan agama dan para juru mediatornya untuk memastikan apa yang dijelaskan Al-Quran bisa dijalankan untuk menyelesaikan problem rumah tangga atau tidak. Pengadilan agama juga atau para juru mediator memposisikan dirinya sebagai penengah dan melihat fakta-fakta secara objektif sehingga akan memberikan keputusan atau pengambilan keputusan yang dianggap paling membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri ini. Mungkin cukup sekian dari aku, semoga ilmunya bermanfaat. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.